Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku sebagaimana sangkaan hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia menyebutku, jika ia menyebutku sendirian, aku pun menyebutnya secara sendirian. Jika ia menyebutku di suatu majelis, aku pun menyebutnya dalam suatu majelis yang lebih baik, yaitu majelis para malaikat yang maksum tanpa dosa. Jika dia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika aku mendekatinya sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Imam Ahmad dari kitab Syu'abul Iman. Hadis di atas mengandung pelajaran penting. Perlakuan Allah SWT kepada hambanya adalah sebagaimana sangkaan hamba tersebut kepada Allah SWT. Maksudnya agar setiap orang selalu mengharap rahmat Allah SWT dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang layak disiksa. Meskipun mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan yang layak disiksa, meskipun demikian kita jangan putus asa dari rahmatnya. Apa sulitnya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, menyekutukan Allah, dan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa 48. Oleh sebab itu para ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut, khauf kepada Allah SWT. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut atas dosa-dosa saya. Beliau bersabda, apabila rasa harap dan takut pada seorang diri seseorang dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah SWT akan memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkan dari apa yang ia takutkan. Dari kitab Jama'ul Fawaid, sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang terumbuh menimpanya, sedang ia duduk di bawah gunung tersebut. Sebaliknya, para pendosa penzalim menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya, yang dengan mudah bisa diusir. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah SWT dan takut kepadanya karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu telah syahid disebabkan oleh penyakit taun. Menjelang wafatnya ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar ia berkata, ya Allah, Engkau mengetahui aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini. Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh berkah. Kamu datang dalam keadaan betul-betul saya harapkan. Lalu ia berkata, ya Allah, Engkau mengetahui setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan kini aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengali
sungai dan berkebun, melainkan untuk menahan haus karena puasa pada musim panas dan untuk bersusah payah demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir. Insyaallah dalam kitab Tahdzibul Lughat, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis perlakuan Allah SWT kepada hambanya sebagaimana sangkaan hambanya kepadanya berlaku secara umum, bukan hanya dalam hal ampunan, tetapi juga dalam segala masalah termasuk doa, kesehatan, kekayaan, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT, maka dengan keyakinannya itu Allah SWT mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka bahwa doanya tidak akan diterima, maka Allah SWT tidak akan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata doaku tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Hal ini juga berlaku dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Hadis lain menyatakan barang siapa yang kelaparan lalu ia meminta-minta kepada manusia, maka ia tidak akan mendapatkan kelapangan. Seandainya mengaduk segala hajatnya kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan menjauhkan segala kesulitannya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa baik sangka terhadap Allah SWT adalah satu hal, dan berani berbuat maksiat kepada Allah SWT adalah hal lain. Maksudnya jangan sampai menyangka baik kepada Allah SWT itu menjadikan kita berani bermaksiat kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Allah SWT mengingatkan kita dengan firman-Nya, wala yahurannakum billahil gharur, dan jangan si penipu setan menipu kamu dengan dalih kemurahan Allah. Nauzubillah min dzalik. Luqman ayat 33. Maksudnya jangan sampai setan menipu kita sehingga kita harus terus berbuat dosa karena merasa Allah Maha Pengampun dan Pengasih. Allah SWT berfirman, At-tala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani ahda. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah mendapatkan janji dari sisi Tuhan yang Maha Pemurah bahwa dia akan mendapat kemuliaan di akhirat? Sekali-kali tidak. Kala Quran surat Maryam 78-79. Kalimat barang siapa berzikir kepadaku, aku akan senantiasa bersamanya. Hadis ini menyebutkan jika hambaku mengingatku, maka selama ia menggerakkan bibirnya, aku selalu bersamanya. yakni aku benar-benar memperhatikannya dan menurunkan rahmat khusus baginya. 3. Kalimat aku akan menyebutkan dalam majelis malaikat, yaitu membanggakan di dalam majelis malaikat. Hal ini disebabkan ketika manusia diciptakan telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat, sebagaimana akan disebutkan dalam hadis ke-8. Dalam keadaan kedemikian, maka ketaatan manusia patut dibanggakan. 2. Ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah SWT, apakah engkau, ya Allah, akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan dari muka bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujinya. Karena di dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada unsur merusak tersebut. Maka mereka menyatakan, kami selalu bertasbih dan mensucikanmu. Ketika manusia yang di dalam dirinya ada unsur merusak itu taat kepada Allah SWT, maka ketaatan harus dibanggakan. Subhanallah. 3. Ibadah manusia lebih menakjubkan daripada ibadah para malaikat, sebab manusia beribadah tanpa musyahadah, menyaksikan langsung alam akhirat, sedang malaikat beribadah kepada Allah SWT dengan musyahadah. Itulah dimaksud dengan firman Allah SWT, bahwa jika manusia melihat surga atau neraka, tentu mereka lebih taat lagi. Dengan demikian patutlah Allah SWT sangat memuji dan membanggakan mereka, para manusia yang beribadah, dan selalu menyebutnya di para jamaah para malaikat. Maksud Allah mendekat dan seterusnya adalah sejauh mana hambanya berusaha menaati Allah SWT, maka sejauh itu pula rahmat Allah SWT akan datang kepadanya dengan lebih cepat daripada usahanya itu. Kini terserah kepada setiap orang. Jika mereka menginginkan rahmat dan karunia Allah SWT tercurah kepada mereka, maka hendaknya mereka sendiri menuju dan mendekatkan diri hanya kepada Allah SWT. 5. Disebutkan dalam hadis ini bahwa jamaah malaikat lebih baik daripada orang yang berzikir, padahal sudah masyhur bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Hal ini disebutkan beberapa hal berikut. 1. Lebih baik di sini dilihat dari segi kemaksuman para malaikat, yaitu terbebas dari segala dosa. 2.
Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia, dan malaikat lebih baik dari kebanyakan manusia, bahkan lebih baik daripada kebanyakan kaum muslimin. Namun jika dibandingkan dengan seorang mukmin yang khusus seperti para nabi alaihissalam, maka seorang nabi lebih baik daripada seluruh malaikat. Di samping itu lebih banyak sebab lain yang memerlukan penjelasan panjang lebar. Dari Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku, maka beritakanlah kepadaku sesuatu yang Ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku, maka beritakanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Beliau bersabda, selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan Tirmizi. Disebutkan dalam hadis lain, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling disukai Allah? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi, dan Kitab Durrul Mansur, Mishkat. Yang dimaksud dengan masa berpisah dalam kisah ini adalah ketika baginda Rasulullah SAW mengirim Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk memimpin negeri Yaman dan untuk berdakwah dan serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi SAW memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi SAW. Maksud hukum-hukum syariat sangat banyak, ialah terdapat banyak perintah dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar kita jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan duduk atau berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebahagiaan dunia dan agama, yaitu 1. Lidah yang selalu sibuk dengan zikrullah, 2. Hati yang selalu sibuk bersyukur, 3. Tubuh yang sabar menahan penderitaan, dan 4. Istri yang tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suaminya. Tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri maksudnya ia tidak menjerumuskan hal yang buruk dan kotor. Mengenai lidah yang senantiasa basah, kebanyakan orang mengartikan dengan banyak berzikir, dan ini sebagai ungkapan yang umum digunakan. Contoh, jika ada seseorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah lidahnya dengan memuji si fulan. Menurut pendapat saya yang lemah ini, ungkapan tersebut dapat juga bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai orang lain, maka dengan menyebut namanya saja ia merasakan kenikmatan dan kasihkan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang cinta pasti memahaminya. Atas dasar itulah maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya sering melihat orang-orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, maka kelezatan dapat dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi hal ini hanya didapatkan apabila hati sibuk dengan mencintai dan lidah sibuk dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebab hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah SWT adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah SWT adalah membenci zikrullah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dalam keadaan tersenyum. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabbmu, dan yang paling menaikkan derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah SWT, dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu bunuh musuhmu atau musuhmu bunuhmu. Siapa sahabat? Ya tentu beliau bersabda, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dalam kitab Durrul Mansur. Riwayat lain menyebutkan dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya sisi Allah SWT pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah SWT.
Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah SWT? Beliau menjawab, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya, sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, tetaplah orang yang banyak zikir lebih utama derajatnya dari semua itu, insyaallah. Kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.